Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar nih? Baik. Sudah makan? Sudah. Ada yang belum ya? Kalau sendiri ya belum makan ya. Nanti makan ya setelah ini. Nah, jadi hari ini kakak hendak menjelaskan ke Bu Handian. Kita di sini ada bimbingan kelompok. Jadi kakak berterima kasih ke Bu Handian karena Bu Handian sudah hendak meluangkan waktu Bu Handian ke forum kecil ini. Semoga dari sini kita lebih mengenal Bu Handian dan Bu Handian lebih mengenal kawan-kawan yang lain juga. Jadi relasi Bu Handian, mudah-mudahan relasi Bu Handian semakin baik dengan kawan-kawan yang lain. Nah, jadi sebelum kita melakukan bimbingan, alangkah baiknya kita berdoa ya Pak. Nah, di sini siapa yang hendak memimpin doa? Kalau minta dari Pian nih. Nah, jadi pakai pimpin doa kita. Saya berdoa masing-masing jangan lupa berdoa mulai. Berdoa dulu. Yang dimana mudah-mudahan kita diperlancar dalam bimbingan kelompok ini ya Allah. Nah, jadi hari ini kakak tuh mengumpulkan Bu Handian di perkumpulan kecil kita ini. Jadi ada namanya bimbingan kelompok. Nah, di dalam itu bimbingan kelompok ini ada masalah sosial, belajar, karir dan lain-lain. Nah, lawan juga kakak membawa Bu Handian ke sini supaya kita kawak sharing bareng, menyelesaikan masalah bareng juga. Nah, jadi di dalam BK tuh ada namanya asas-asas. Yang pertama tuh ada asas kerahasiaan. Jadi apapun yang Bu Handian ucapkan hari ini, kita bisi asas kerahasiaan yang dimana ucapan Bu Handian hari ini cuma cukup di sini aja. Kada kita sebarluaskan ke yang lain. Yang kedua itu ada asas kenormatifan. Yang dimana asas kenormatifan itu adalah asas yang diambil dari adab. Jadi kita berpandir sama saling kekawanan juga, saling menghormati ya kalau karena ada asas kenormatifan juga. Ada asas kesukarelaan. Nah, jadi asas kesukarelaan tuh ada yang tahu kah? Nah, sedikit jelaskanlah. Asas kesukarelaan tuh kita kayak menjelaskan pendapat kita dengan sukarela gitu. Nah, tanpa kita tuh kayak merasa bahwa oh ini kayaknya kada bakal disimpan nih rahasia aku nih, oh kada nih gitu. Nah, pokoknya hal-hal yang membuat kita kayak berpikiran negatif ya kalau di sini ada asas kesukarelaan. Lawan juga yang terakhir tuh ada asas keterbukaan. Jadi terbuka aja Bu Handian di sini, ulun juga terbuka lawan Bu Handian sekira kita tuh nyaman menyelesaikan masalahnya. Jadi menurut Bu Handian masalah tuh kalau misalnya kita ada terbuka lawan orang lain, masalah tuh kalau selesai kada loh. Nah, jadi yang pernah kakak pelajari itu semua masalah tuh kalau misalnya kita tuh masih bisa berbicara, masih bisa diomongin masalah ini, insya Allah masalah tuh bakalan selesai karena masih bisa diomongin. Nah, jadi kalau Bu Handian terjebak dalam suatu masalah, pintar-pintar kayak Bu Handian mencari siapa nih kayaknya wadah berpandir nih. Mungkin Bu Handian pernah merasakan kalau misalnya kita berpandir masalah tentang masalah kita kayak merasa lebih plong aja gitu. Nah, karena udah cerita. Kalau misalnya kita pendem terus kan kayak kita tuh kayak merasa aku mau mandam masalah terus nih bisa-bisa stres nih gitu. Nah, bisa aku yang hancur nih gitu. Nah, jadi karena ada kan pertanyaan dari asas tadi. Jadi Bu Handian belum bawa ke sini sudah kenal belum? Belum. Oke, perkenalan. Jadi kakak pengen kita tuh perkenalannya, misalnya kakak perkenalan nih, misalnya nama kakak Safrudin Nur, melukis gitu. Jadi hobi kakak ngelukis jadi perkenalan, tepuk tangan, terus melukis gitu. Nah, jadi kakak pengennya kita mulai dari kakak terus ke sebelah kanan. Oke, Safrudin Nur, kaligrafi. Membaca. Muhammad Walfi membaca. Muhammad Khairani membaca. Hafiz Laris olahraga. Oke,
sebelum kita masuk ke acara ini kita pada hari ini, sebelum itu kakak menakun. Kita kan di sini melakukan layanan bimbingan kelompok. Bu Hanpian sudah siap belum melakukan layanan? Sudah siap. Oke, karena Bu Hanpian sudah siap, kita masuk ke topik pembicaraan kita pada hari ini. Nah, jadi hari ini kakak membawakan tema yang mungkin sederhana, tapi terpakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi tema kakak hari ini berpikir positif. Kekuatan berpikir positif husnudzon ya kalau. Jadi dari husnudzon ini Bu Hanpian tahu lah apa itu husnudzon. Apa itu berpikir positif? Berbaik sangka. Oke, berprasangka baik, jujur juga. Adakah lagi? Apa sih berpikir positif tuh? Berguna kada berpikir positif dalam kehidupan sehari-hari? Kalau dalam kehidupan masyarakat berguna kada berpikir positif tuh? Lawan kawan sesama kawannya berpikir positif tuh berguna kada? Namun kita berpikir positif, kita bakal terkelahi ke dalam kawan kita. Ada, oke. Berarti berpikir positif itu sangat baik ya kalau kebiasaan kita semua. Nah, jadi mungkin hari ini kita membahas tentang berpikir positif. Nah, jadi berpikir positif itu ialah berpikir siapa cara kita kayak menstimulan otak kita supaya kita tuh kawa hari ini tuh berpikir positif, karena berpikir positif tuh tujuannya untuk membuat kita tuh jadi netral, kita tuh jadi tenang, kita kayak merasa kada stres hari ini. Karena apa? Karena kita berpikir positif. Kalau kita berpikir negatif misalnya, kita bersangka buruk terus, lawan orang bersangka buruk, lawan orang tua kita bersangka buruk, lawan sekolah kita bersangka buruk. Nah, jadi bersangka buruk tuh mau olah kita stres kada? Saya selalu kawan tiba-tiba kedidaan nih gara-gara kita bersangka buruk. Satu juga orang lawan kawan yang kayak memikirkan keburukan kawan yang lain. Hari Jawa. Nah, jadi bersangka baik itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, karena seiring kita berpikir positif, seiring itu juga kayak otak kita tuh stimulan hal-hal baik terus yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi sedikit yang kakak jelaskan tadi, Bu Hanpian ada pertanyaan tentang berpikir positif atau ada suatu kejadian kah di mana berpikir positif itu menurut Bu Hanpian kita ini berpikir positif kada sih, misalnya contoh ini ada pertanyaan. Oke. Nah, itu orang tua barunya bakal menyarikan apa. Jadi pas ulun memilih peminatan itu awalnya ulun kira dapat pengajarnya itu kayak penyarikan dan penjelasan Sini ternyata baik gitu. Nah, karena dia berpikir positif tadi ya kalau jadi apa namanya hasilnya juga baik ya kalau, masya Allah, keren. Tepuk tangan dong kesan kawannya. Nah, kalau misalnya dari laki-lakinya ada pak? Keren banget tentang ini. Yang siapa kan juga ada pun yang selalu berpikir positif. Awan nih lo kocak. Ini lah hari ini kan adalah berpikir positif hari ini. Apa tuh? Contohnya berpikir positif itu apa? Yang Pian lakukan. Pian tuh ada kayak yang perlu Pian ceritakan tentang berpikir positif? Jadi ulun nak cerita tentang dulu tentang kehidupan ulun. Oke, siap. Jadi dulu itu ulun ini termasuk orang yang broken home dan kada terlalu punya banyak kawan. Terus ulun sadar kenapa aku ditaruh Tuhan kayak begini toh. Terus ulun pikir apa-apa itu ulun sendiri yang harus berjuang kayak gitu.
Terus pernah sempat berpikir pas tahun terjadinya corona, saking depresinya pernah kepikiran buat bunuh diri. Jadi pas waktu fase itu benar-benar terpuruk, kayak apa ya, nggak ada seseorang yang bisa diajak bicara gitu ya. Ya gitu. Terus mikir lagi kan, terus mikir lagi gimana caranya saya bisa bangkit gitu kan, bangkit dari keterpurukan. Terus waktu itu kan saya masih sampai eskul kelas 2, saya ikut tuh eskul teater. Dari situ saya ketemu banyak teman. Terus teman yang di eskul teater ini saya anggap udah kayak keluarga gitu, jadi akrab gitu kan. Terus setelah melalui berproses tentang kehidupan di teater itu, alhamdulillah saya merasa lebih plong gitu kan. Jadi kayak lebih pede kayak tuh, lebih pede, lebih ngomong sama orang tuh kayak udah inilah diri aku gitu. Kayak alhamdulillah banget gitu. Masuk teater tadi yang lo. Oke. Jadi kamu menambah relasi pian juga. Nah, Oke. jadi intinya dari segala yang Allah kasih cobaan itu ada pelajaran tersendiri lah. Sebenarnya kalau aku yang sekarang ngelihat orang lain tuh kayak teman-teman seumuran aku tuh kayak banyak gitu yang nggak pede kayak aku dulu gitu. Banyak yang kayak minder gitu, kayak banyak gitu masalahnya. Jadi aku sendiri menanamkan dalam diri aku sendiri untuk bersikap keras kepala dalam artian aku bisa melakukan ini, aku pasti bisa, dan aku usahakan gitu. Alhamdulillah sekarang lebih plong gitu. Dari berpikir positif tadi ya Allah. Berpikir positif tentang rencana Tuhan itu baik. Keren banget Pian. Kau keluar dari masalah yang berat ya Allah. Ini kau dicontoh nih, bisnis semangat yang kuat. Jangan mudah, ibaratnya tuh jangan mudah gugur. Karena ibaratnya tuh semua yang dikasih Tuhan, semua yang ibaratnya yang menurut kita ujian tuh bisi nilai tersendiri, bisi pembelajaran tersendiri, yang dimana buktinya aja kawan kita sampai sekarang bisa ngelewatin itu semua dengan baik sampai sekarang ya kok. Oke, apresiasi kesan kawannya. Ya cuman adalah kita kayak belum suka dengan pembahasan itu gitu nah. Pikir positif ya, kalau apalagi yang kita bahas tadi yang kalau buhan pian simpulkan dari selalu berpikir positif. Ayo bang, jangan berprasangka buruk. Oh jangan berprasangka buruk ya kalau. Oke. Selalu ada hadiah di kemudian hari ya kalau bang. Keren banget kan bang. Sip. Tenang juga bang, mana hendak berkisah lagi ke depan bang ya. Karena ada bimbingan individu. Tawa kita kayak face to face berkisah. Karena kita di sini sudah bercerita, kawannya sudah bercerita juga, Sidin juga sudah bercerita apa sih positive thinking, siapa sih kita jalanin hidup kita, siapa sih rencana Tuhan ke depannya. Ya kalau amun di dalam kitab tuh ada, di dalam kitab yang kitabnya tuh kitab bahasa Arab, cuman di dalam tuh ada kayak puisi-puisi gitu nah. Jadi di dalam puisi itu tuh kayak kakak baca tuh ada satu puisi yang kakak tuh suka, temanya tuh mahmul buku. Nah, itu cinta. Nah, jadi di halaman itu ada halaman 36, dia tuh ada membicarakan tentang cintanya sama Allah. Nah, jadi di dalam situ ada kalimat kayak apakah dan 1000 apakah lagi gitu. Nah, dari situ tuh, dari kata itu tuh kakak merasa kayak kejutan di dunia itu masih banyak gitu nah. Karena 1000 apakah lagi gitu nah di kedepan harinya kita kada tahu kita ke depannya kayak apa, kita kada tahu apa sih
kayak HBD kedepannya apa lagi gitu. Nah kita kan tidak yang tahu, yang pastinya kita selalu berpikir positif bahwa kayak apapun yang dihadiahkan itu baik untuk kita semua ya. Kalau kami kalau apresiasi dulu gasan buhat dan seberapa. Nah, jadi karena kawan pian sudah bercerita, karena Sidin juga sudah bercerita juga. Nah, adakah yang kawa ibaratnya menyimpulkan hari ini tuh, menyimpulkan permasalahan hari ini, menyimpulkan tema kita pada hari ini? Nah, jadi kakak bisa reward nih gasan buhan pian jajan, cuman orangnya berenam. Mungkin satu orang kena ikut kakak ke kantin ya kalau hendak menukar apa aja. Nah di sini kakak punya reward gasan buhan pian seberataan. Buhan pian yang ketujuh Oreo siapa ya? Kan ketujuh Oreo. Ya. Oke. Yang ketujuh Twister. Oke. Ini Twister ya. Yang ketujuh Ardan. Yan. Oke, karena buhan pian terima kasih karena buhan pian sudah hendak berkisah hari ini, sudah hendak menjawab hari ini, sudah hendak menyimpulkan kita hari ini, sudah ibaratnya tuh makasih benar sudah berkumpul di sini hendak meluangkan waktu gasan kita melakukan bimbingan kelompok ya. Kalau makasih benar kakak hari ini. Lawan juga buhan pian yang sudah mau bercerita. Tepuk tangan dulu dong gasan kita seberapa. Mungkin kisah kita hari ini cuma sampai di sini aja. Semoga apa yang kita panjarakan di sini kawa jadi pelajaran kita untuk hari yang akan datang. Kalau kakak tutup hari ini dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillah. Makasih banyak lah. Oke. Mungkin ada